Hayam Wuruk adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah Nusantara yang memimpin Majapahit pada puncak kejayaannya di abad ke-14. Kisahnya tidak hanya tentang seorang raja yang memerintah dengan bijak, tetapi juga seorang pemimpin yang memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga hampir seluruh Nusantara dan sebagian Asia Tenggara. Kisah legendaris Hayam Wuruk. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 dan naik tahta Majapahit pada usia 16 tahun setelah kematian ayahnya, Tribhuwana Tunggadewi. Sejak kecil, Hayam Wuruk dikenal sebagai anak yang cerdas dan terampil dalam berbagai bidang, termasuk seni, sastra, dan pemerintahan. Didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, Hayam Wuruk bertekad untuk mewujudkan Sumpah Palapa, yaitu menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan terbesar di Asia Tenggara. Hayam Wuruk memerintah dengan bijaksana, menerapkan sistem administrasi yang tertata rapi dan memperkuat angkatan laut serta darat Majapahit. Ia juga dikenal sebagai raja yang adil yang sering turun ke masyarakat untuk mendengar langsung keluhan rakyatnya. Hayam Wuruk juga tercatat sebagai raja yang menghargai seni dan budaya. Ia sering mengadakan pertunjukan wayang, gamelan, dan berbagai upacara keagamaan yang megah. Selain itu, ia juga membangun berbagai candi megah, termasuk Candi Penataran yang menjadi salah satu karya seni arsitektur terbesar pada masa itu. Namun perjalanan Hayam Wuruk tidak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga persatuan di antara wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan. Setelah kematian Gajah Mada, persatuan Majapahit mulai goyah dan beberapa daerah memberontak. Namun Hayam Wuruk tetap berusaha keras menjaga stabilitas kerajaannya hingga akhir hayatnya. Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 dan kematiannya menandai awal mula kemunduran Majapahit. Namun warisan Hayam Wuruk sebagai raja yang bijaksana, pemimpin yang tangguh, dan pelindung seni dan budaya Nusantara tetap hidup dalam ingatan sejarah. Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya tentang kepemimpinan yang berintegritas dan cinta terhadap tanah air. Legenda Hayam Wuruk adalah cermin kejayaan dan kekuatan Nusantara di masa lampau, serta pengingat bahwa persatuan keberagaman adalah kunci kekuatan suatu bangsa. Setelah kematian Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa-masa sulit yang perlahan menggerogoti kejayaannya. Meski telah berusaha mempersiapkan penerus yang mampu melanjutkannya kebesarannya, kematian Gajah Mada meninggalkan kekosongan besar dalam urusan militer dan politik. Tantangan dari dalam dan luar kerajaan mulai muncul, menguji ketahanan Majapahit. Krisis suksesi dan konflik internal. Sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit menghadapi krisis suksesi karena kurangnya figur pemimpin yang kuat dan visioner. Penerus tahta Raja Wikramawardhana tidak memiliki pengaruh dan ketegasan seperti pendahulunya. Konflik internal mulai muncul di antara para bangsawan dan beberapa wilayah yang sebelumnya setia mulai memerdekakan diri atau melawan kekuasaan pusat. Perang Paregreg. Salah satu konflik besar yang melanda Majapahit adalah Perang Paregreg, perang saudara yang berkepanjangan antara Wikramawardhana dan Briwirabumi. Perang ini tidak hanya melemahkan Majapahit secara militer, tetapi juga mengurus sumber daya dan merusak persatuan kerajaan. Paregreg menjadi simbol dari ketidakstabilan politik yang semakin merusak fondasi Majapahit. Ancaman eksternal dan penurunan ekonomi. Di samping masalah internal, ancaman dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan maritim seperti Melaka, semakin mengganggu dominasi Majapahit di jalur perdagangan. Majapahit yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan budaya perlahan-lahan kehilangan kendali atas wilayah-wilayah strategis
Kekuatan ekonomi yang dulu membanggakan mulai merosot akibat hilangnya monopoli dagang di laut. Pada saat yang sama, penyebaran agama Islam di Nusantara membawa perubahan budaya dan sosial yang signifikan. Banyak wilayah pesisir yang mulai dipengaruhi oleh pedagang Muslim, dan kerajaan-kerajaan Islam kecil mulai muncul. Meskipun Majapahit berusaha mempertahankan kebudayaan Hindu-Buddha, perubahan ini mempercepat transisi dan pergeseran kekuatan di Nusantara. Warisan Hayam Wuruk. Meskipun Majapahit akhirnya runtuh pada awal abad ke-16, warisan Hayam Wuruk tetap bertahan. Semangat persatuan dan semangat kebangsaan yang ditanamkan oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada menginspirasi perjuangan untuk membentuk identitas nasional di masa mendatang. Bahkan setelah Majapahit jatuh, konsep persatuan Nusantara terus menjadi impian dan cita-cita yang dipegang oleh para pemimpin di kemudian hari. Majapahit mungkin telah berakhir, tetapi pengaruhnya dalam sejarah dan budaya Indonesia tetap abadi. Dari kisah Hayam Wuruk kita belajar tentang kekuatan persatuan, pentingnya kepemimpinan yang bijak, dan bagaimana menjaga kekayaan budaya sebagai landasan kebangsaan. Majapahit menjadi simbol kebesaran Nusantara dan inspirasi bagi generasi masa kini dan yang akan datang.